aku harus siap ngelihat bendera kuning di sana, aku harus sudah siap ngelihat ada mayat di sana gitu. Itu loh teman hamba ya Allah, dia itu melakukan maksiat, dia itu kayak gini, tapi dia tuh bisa bahagia hidupnya. Sedangkan salah hamba itu apa sampai engkau memberikan ujian seberat ini? Karena emang Abah ini tipe orang yang suka ngobrol, jadi siapapun diajak ngobrol, ya, teman-teman sebayanya, orang yang lebih tua daripada beliau, bahkan beliau itu juga dekat sama paman-pamannya karena bisa menyesuaikan obrolan-obrolan lintas usia gitu, dan juga ngajak ngobrol saya, kakak saya, dan teman-teman saya gitu. Jadi dari kecil itu saya suka diajak diskusi-diskusi gitu sama almarhum Abah gitu, sehingga yang awalnya dulu saya takut sama Abah, kemudian kurang dekat, ya pada akhirnya saya dekat. Tapi faktornya bukan cuma itu aja, bukan karena diajak ngobrol, karena faktornya itu adalah dulu itu kan di Karangmenjangan ini di Surabaya kita itu punya bengkel mobil. Jadi Abah itu pemilik bengkel mobil, ya kurang lebih otomatis orang yang bisa menservis mobil itu biasanya juga bisa servis motor. Jadi keluarga kami itu punya motor, itu nggak pernah diservis ke tempat servis, tapi di servis sendiri. Karena satu punya alatnya, dua Abah pinter nyervis. Ketika saya kelas 3 SD usia 10-11 tahun itu udah dilibatkan untuk ngebantu Abah. Ngambilin kunci, ada kunci L, ada kunci pas, ada kunci macam-macam kunci lah dihafalin gitu. Karena kan emang harus tahu gitu, minta diambilin yang apa gitu. Jadi dari situ kedekatan terbangun gitu. Kalau biasanya anak-anak bisa dekat sama orang tuanya atau sama keluarganya sebab dia diajak jalan-jalan. Kalau aku agak lain. Aku dekat sama Abah, dekat sama ayah aku karena aku sering dimintai tolong, dilibatkan untuk sesuatu gitu. Juga beliau tuh tipe orang yang suka dipijitin. Aku waktu kecil dulu dimintain untuk bukan sesekali sih, sering hampir tiap hari tuh dimintain tolong untuk nginjek-nginjek beliau. Karena kan badanku nggak terlalu besar juga kan, sedangkan beliau badannya berisi, ya. Jadi agak balance lah kalau aku yang injek-injek gitu. Fase-fase seperti itu sebetulnya fase-fase yang membosankan menurutku. Ya, kan di usia-usia 7 sampai 13 tahun itu kan memang fase dimana kita itu pengen main lah ya. Tapi ada masa dimana ketika aku lagi main gitu tiba-tiba dipanggil almarhum Abah, dimintain tolong untuk tadi nyervis motor, dimintain tolong untuk bantu-bantu benerin rumah ya. Bahkan sesekali rumah itu juga beliau yang renovasi sendiri gitu ya. Kalau pas tukangnya nggak datang libur waktu itu ya akhirnya beliau terjun sendiri untuk nyelesain apa yang belum diselesain sama tukang. Agak unik emang gitu. Lah di momen-momen kayak gitu tuh aku ya wajar lah sebagai anak kecil kan ngerasa jengkel gitu. Anak main gitu udah disuruh ngebantu Abah gitu. Nah dari sinilah ya pada akhirnya saya itu punya cita-cita yang sangat mulia. Ketika kelas 6 SD punya cita-cita nyantri, tapi di latar belakang dengan niat yang buruk awalnya. Saya itu pengen nyantri karena pengen nggak disuruh-suruh lagi sama orang tua. Kan namanya nyantri kan jauh dari orang tua ya. Otomatis nggak disuruh-suruh lagi sama orang tua. Saya itu nggak punya bayangan, nggak punya gambaran kalau ternyata di pondok pesantren itu lebih sibuk, lebih banyak disuruh-suruh ketimbang di rumah. Itu nggak kebayang sama aku. Aku cuma ngebayangin aku jauh dari orang tua aku, berarti otomatis aku udah nggak lagi disuruh-suruh sama orang tua aku. Jadi aku minta nyantri gitu di kelas 6 SD. Aku bilang ke mama, "Ma, aku pengen nyantri gitu." Terus kata mama, "Nyantri di mana?" gitu. Nah, waktu itu maklumatku ya, referensiku tentang pondok pesantren cuma satu, Gontor gitu. Aku nggak punya referensi yang lain gitu. Jauh sekali ya. Karena kan pada saat itu yang tren namanya itu kan Gontor kan. Apalagi di lingkungan keluarga aku itu kalau dari almarhum Abah itu lingkungan Muhammadiyah. Jadi yang aku tahu waktu itu referensinya Gontor gitu. Jadi mama waktu itu bilang ke aku, "Kang, sebetulnya mama kalau punya uang pengen banget bisa mondokin kamu di situ, tapi mama nggak punya uang." Pupuslah harapanku untuk jauh dari orang tua biar nggak disuruh-suruh. Karena waktu itu mama bilang kayak gitu, akhirnya beliau juga mengupayakan aku untuk masuk ke SMP swasta, nggak mondok gitu. Beliau udah sempat ngambil formulir di SMP Muhammadiyah Sepanjang Sidoarjo gitu. Tapi qadarullah, abahku itu ingat
kalau ternyata beliau tuh punya sepupu yang padahal aku setiap lebaran itu ketemu sama sepupunya abahku ini. Berarti sepupunya abahku ini pamanku. Jadi beliau usianya lebih muda dari almarhum abahku, aku manggilnya om gitu, paman gitu. Lah pamanku ini yang setiap lebaran aku sama keluarga besar ngedatengin rumahnya beliau punya pondok pesantren di Lawang, Malang. Nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Modern Darussalam Lawang, Malang. Ketika aku nyantri itu, aku awalnya nggak betah sama sekali nggak betah. Awalnya sok-sokan kan pengen nyantri ya, sok-sokan pengen nyantri, terus udah dapet pondok pesantren paman sendiri lagi, masih keluarga pun di sana ada sepupuku yang nyantri juga, udah enak kan tuh. Tapi ternyata tetap aja sebagai seorang santri 3 bulan pertama nggak betah, nangis kerjaanku di sana nangis. ya culture shock dong. Yang biasanya di rumah sholat subuh itu masih harus benar-benar dibangunin, sampai almarhum abahku itu kalau ngebangunin aku tuh cipratin air ke wajahku itu sambil guyonin gitu. Itu kan harus dirayu-rayu kayak gitu. Di pesantren jam 3:30 harus bangun gitu. Jam 3:30 kum kalau nggak bangun gitu disiram pakai air. Pertamanya disiramnya itu pakai semprotan biasa gitu atau gayung gitulah. Gitu. Tapi kalau teman-teman susah dibanguninnya, solusi terakhirnya sama mudabir kakak pengurus ini diambilin air kolam ikan, siram 1 ember. Udahlah bau. Dingin, itu kan pastinya di Lawang kan, dingin banget di sana. Lah 3:30 harus sudah bangun, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, ba'da subuh hafalan Quran, kemudian lanjut nanti sekolah di sekolah formal tadi. Setelah sekolah nanti ada madin, madrasah diniyah, pelajaran pondok. Habis gitu malam belajar buat kebutuhan besok. Setelah itu baru istirahat, makan dan lain sebagainya. Maksudnya jajan, ada kantin buka dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Terus jam 9:30 udah harus tidur gitu. Terus gitu terus. Apalagi pertama kali masuk pesantren itu momennya Ramadan. Ketika masuk pondok itu momen puasa gitu. Jadi ya Allah, kiri amat. Ya Allah, kan niat hamba nyantri ini biar gak disuruh-suruh ya Allah. Niat hamba kan udah gak lagi nyervis motor, gak lagi benerin rumah, gak ngebantu almarhum abah. Ini kok malah makin padat jadwalnya. Ya Allah, hamba gak betah ya Allah. Terus sampai ketika musim liburan kan, waktu itu liburannya itu 2 pekan. Jadi pulang habis di pondok 2 pekan berikutnya itu lebaran, libur lebaran. Pulang udah nangis-nangis di depannya mama, aku udah nggak mau mondok lagi, aku mau pulang, aku mau sekolah di rumah aja, aku nggak mau mondok. Aku nangis-nangis ke mama gitu. Terus mama bilang dicoba dulu, nanti kalau nggak kerasan bilang lagi. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Akhirnya mama ngerayu, akhirnya aku tetap nyantri di sana gitu. Dan ada satu momen yang bikin aku pride sama keputusanku untuk nyantri. Waktu itu UTS. Jadi kenapa saya tadi ngomong beda antara pesantren sama sekolah meskipun satu lingkungan yang sama. Lah, waktu itu aku di SMP, waktu UTS aku dapat ranking 4. Setelah lama banget nggak pernah ranking. Terakhir ranking itu kelas 1 sama kelas 2 SD. Kelas 1 SD itu ranking 1, 2, 3 pernah ngerasain kelas 1 SD, kelas 2 itu masih 10 besar. Nah, kelas 3 SD mulai badung, udah malas belajar gitu, nggak pernah ranking 10 besar, bahkan nggak pernah gitu. Nah, terus waktu kelas 1 SMP ternyata aku masuk 5 besar, ranking 4 ketika UTS. Wah, seneng banget dong gitu. Terus aku kasih tahu raportnya ke mama gitu kan, raport UTS kan, bukan raport UAS gitu. Terus mama ngeliat, wah, Masya Allah pintar banget gini dan sebagainya. Iya, seneng bisa bisa pamer ke orang tua, itu kan seneng banget kan itu. Karena kan memang niat awalnya dari untuk nyantri itu kan emang niat sombong kan, aku bisa mandiri gitu. Akhirnya ketika mendapatkan prestasi itu kayak seneng banget gitu, pamer ke orang tua, terus orang tua ya seneng juga gitu lah. Di situ bikin aku menemukan titik balik. Ada titik baliknya ya. Jadi yang awalnya nyantri memang niatnya untuk jauh dari orang tua, ketika aku tahu rasanya bisa berprestasi dan dari prestasiku itu bisa nyenengin orang tua, di situ aku ngerasa kayak ini jalanku gitu. Ini caraku untuk setidaknya beliau sudah ngeluarin duit buat aku, beliau sudah ngebesarin aku. Ini caraku untuk bisa nyenengin beliau dengan cara-cara yang seperti ini gitu. Dan Masya Allah, Allah mudahkan gitu. Jadi ketika UAS di kelas 1 SMP semester pertama itu aku naik rankingnya. Yang UTS di sekolah itu ranking 4,
Dan ketika UAS aku dapat ranking 3. Jadi dapat penghargaan lah, dapat beasiswa lain sebagainya gitu. Dan itu sekolahnya. Kalau di pondok pesantrennya, nama pendidikannya itu Madin, Madrasah Diniyah. Aku di Madin, alhamdulillah juga Allah mudahkan dapat ranking 1. Nah, di situ aku ngerasa ya Allah seneng banget ya bisa ngebahain orang tua gitu. Karena jujur meskipun dari awal aku niat nyantrinya itu buruk, niat nyantrinya nggak bener, tapi ada satu hal yang bikin aku sebetulnya dari awal berat untuk masuk pesantren. Aku dari kelas 1 SD itu sudah tahu kalau almarhum abahku ini sudah terdiagnosa, kalau nggak salah namanya penyakit jantung koroner. Jadi beliau waktu itu ketika aku kelas 1 SD, beliau kayak tiba-tiba sesak gitu. Kemudian dibawa ke rumah sakit, diperiksa, ternyata dokter itu menvonis beliau jantung koroner. Jadi ketika dari kelas 1 SD itu, beliau usia berapa ya waktu saya kurang tahu, lupa lah. Dari kelas 1 SD itu aku sudah tahu kalau abahku kena penyakit itu gitu. Sehingga kenapa beliau suka dipijitin? Sebetulnya bukan karena beliau capek. Kalau capek ya wajar lah capek gitu. Juga beliau kan kerjanya agak berat gitu. Tapi beliau itu seringkali ngerasa sesak dada. Makanya beliau tuh suka dipijitin, suka dikerokin. Terutama orang yang sakit jantung itu biasanya suka dikerokin. Itu karena ada perasaan lega rasanya kalau sudah dikerokin itu, kayak angin itu keluar gitu. Katanya kalau orang sakit jantung itu ngerasa kayak kalau sudah dahak gitu ya, sudah tahak itu, sudah gelegean itu ngerasa kayak lega gitu, nafasnya agak enak gitu. Padahal itu cuman ininya aja sih, cuman bayangan-bayangan mereka aja, padahal enggak seperti itu gitu. Tapi karena abahku ini kena penyakit jantung itu suka dikerokin gitu, makanya aku sering ngerokin beliau, sering ngijitin beliau gitu. Ketika aku mau main, waktu itu liburan, lagi libur panjang gitu, subuh-subuh aku mau keluar buat main sama teman-teman, itu beliau tiba-tiba sesak nafas. Terus beliau ngomong ke aku, "Kang, sini dulu, temenin Abah dulu." Itu kan sebagai anak kecil itu kita bingung gitu loh, ini beliau kenapa ya, kok tiba-tiba minta aku nemenin gitu, ada perasaan yang seperti apa, dan beliau nggak cerita kenapanya itu. Juga aku itu waktu SD dulu, emang aku dari Senin sampai Jumat itu sama mama sama almarhum abah nggak boleh main, nggak boleh keluar rumah. Tapi ketika dari Sabtu ke Minggu malamnya udah nggak boleh, Sabtu ke malam Minggu itu boleh main. Jadi aku main sama teman-teman rumahku, kadang nongkrong di dekat lapangan, kadang nongkrong di rumah teman gitu, itu sampai jam 10 malam. Lah kalau udah kelihatan jam 10 dan aku belum ada di rumah, abahku itu datengin aku, jemput buat pulang ya. Lah momen ketika beliau itu datengin aku, mungkin tempatku nongkrong, tempatku main, itu dari rumah itu jaraknya cuma sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 90 meter, 80 meter lah dari rumah, gitu. Nggak jauh gitu. Tapi itu pun, abahku kan jemputnya jalan kaki. Itu beliau terengah-engah, nafasnya kayak karena sakit jantungnya tadi. Dan itu terjadi seperti itu terus. Setiap aku nggak pulang, aku dicariin, dan setiap kita berpapasan ketemu, itu beliau pasti terengah-engah. Pun juga ketika beliau servis motor, benerin rumah, itu beliau sering terengah-engah gitu. Di situ yang bikin aku sedih gitu. Aku itu ketika mutusin untuk masuk ke pesantren kelas 6 SD itu, aku juga ngerasa aneh aja sih. Aku di kelas 6 SD udah bisa berpikir kayak gini. Aku punya pikiran, abahku ini kan punya penyakit jantung. Dan aku nggak pernah tahu sampai kapan aku bisa ketemu abahku di dunia gitu. Ini uniknya, aku tuh tiba-tiba ngomong di dalam hati, bisa nggak ya abahku itu nemui aku atau nemenin aku sampai aku SMA? Ada pertanyaan seperti itu. Karena aku pengen masuk pesantren, niatnya itu udahlah SMP aja gitu, SMA balik ke rumah gitu. Tapi sampai nggak ya abahku itu nemenin aku sampai SMA gitu. Nah, punya bayang seperti itu yang bikin aku berat waktu itu untuk masuk pesantren. Tapi pada akhirnya ya aku masuk ke pesantren gitu. Terus juga sering homesick pada awalnya gitu, kangen rumah ya kan. Kangen rumah ini kangen mama, kangen almarhum abah gitu. Yang dimana ada pikiran yang tadi, aku ini jarang ketemu abahku ya kan. Aku nggak tahu, khawatir tiba-tiba beliau kenapa-napa di rumah dan sebagainya gitu. Ada overthinking kayak gitu. Makanya ketika aku berprestasi dulu di pesantren, ketika aku ranking di pondok, ketika aku ranking di kelas, di sekolah gitu, aku berdoa ke Allah. Ya Allah, hamba kan sudah berusaha belajar sungguh-sungguh ya Allah. Hamba kan sudah berusaha untuk serius belajar di pondok ya Allah. Hamba juga berusaha sebaik mungkin untuk mengabdi ke kiai yang itu
paman hamba ya Allah, hamba berusaha nolong beliau ya Allah. Maka ya Allah, tolong dari wasilah ini bikin hamba bisa membahagiakan orang tua hamba, bikin hamba nanti ketika liburan itu bisa melihat senyum orang tua hamba, keadaan di rumah baik-baik aja gitu. Dan juga tolong jaga orang tua hamba ya Allah. Itu ketika momen-momen mau ujian ataupun selesai ujian, itu doa-doa yang dipanjatkan, doa-doa seperti itu. Ya Allah, hamba pengen ranking untuk menyenangkan orang tua hamba itu. Pun setelah nanti ranking itu, ya Allah, semoga dari ranking ini bisa membahagiakan orang tua hamba dan membuat orang-orang yang ada di rumah itu baik-baik aja, maksudnya senang gitu. Seperti itu terus gitu. Salah satu sebab juga kenapa aku itu ketika di pesantren jadi nggak punya waktu dalam tanda kutip untuk sedih sama kondisiku yang kangen rumah, itu karena dulu waktu kelas 1 SMP awal-awal itu aku masih belum deket sama kiaiku, sama pamanku sendiri belum deket gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya aku deket sama pamanku, sama kiaiku. Sehingga dulu kalau balik dari rumah ke pesantren sampai di kamar itu masih sempat tidur-tiduran, masih sempat ya sedih tadi gitu kan, karena perasaan ketika udah balik pesantren itu teman-teman yang pernah nyantri itu pasti ngerasain deh kayak sedih gitu. Kok cepet banget liburnya, kok udah balik ke pondok lagi, kok harus hafalan lagi lain sebagainya gitu. Awal-awal nyantri ada waktu untuk bisa ngerasain seperti itu. Tapi Masya Allah, ini hikmah dibalik kesibukan ya. Jadi ketika aku sudah dekat sama kiaiku, sama pamanku ini tadi, ketika aku balik dari rumah ke pesantren, baru sampai kamar, baru naruh tas, kemudian ngeluarin pakaian, masukin ke lemari, udah ada santri yang ngetok kamar, tok-tok-tok. Afkar mana? Gitu. Ya, ada. Kenapa Allah? Gitu. Kenapa Kak? Gitu. Ini dicari Ustadz Haris. Ustadz Haris itu nama kiaiku. Kiaiku nggak mau dipanggil kiai. Kiaiku maunya dipanggil Ustadz. Dicari Ustadz Haris. Dimintain tolong gitu. Nah akhirnya dari situ aku nggak punya kesempatan untuk sedih karena baru sampai di pesantren udah dimintain tolong, baru sampai di pesantren udah diajak diskusi sama kiaiku, diajak ngobrol, jadi aktif terus, nggak ada kesempatan untuk bisa punya waktu luang yang panjang gitu, belum lagi harus cuci baju dan lain sebagainya gitu lah. Masya Allah, itu ibrah buat aku yang dimana awalnya aku punya banyak waktu luang, ternyata ketika aku makin sibuk itu membuat aku makin lupa sama kesedihanku, makin lupa sama overthinkingku gitu. Akhirnya aku menjalani kehidupanku di pesantren selama kurang lebih 3 tahun ya, sampai SMP gitu. Tapi aku nggak lanjut SMA sesuai prediksi. Aku nggak lanjut SMA. Padahal ketika kelas 3 SMP, teman-temanku seangkatan ini sudah pada ngerencanain. Aku mau keluar dari pondok. Aku mau sekolah di sini. Aku mau sekolah di sini. Aku udah nggak lagi di pesantren ini. Ada yang pindah pesantren dan sebagainya. Mereka semua udah bikin planning. Termasuk aku punya sahabat dekat yang waktu itu juga keluar dari pondok setelah lulus SMP. Namanya Bima gitu. Sedangkan aku nggak bisa kayak gitu. Karena itu pesantrennya pamanku sendiri, almarhum abahku juga udah nitipin aku di sana. Sampai ustadz-ustadz itu, para asatid itu sering kali ngguyonin aku. Kata para asatid, ketika aku kelas 9 SMP itu nggak bakal ada sekolah yang mau nerima Afkar kecuali Darussalam. Maksudnya Afkar itu nggak bakal keluar dari Darussalam. Afkar pasti selesai sekolahnya dari SMP, SMA sampai lulus dari Darussalam pasti selesai gitu. Guyonnya para ustadz seperti itu gitu. Dan memang benar, aku ngelanjutin sekolahku di sana gitu sampai kelas 1 SMA. Tapi di tengah-tengah perjalanan aku menjalani kehidupanku di pesantren waktu aku SMA, itu ada kejadian yang sama sekali nggak aku duga gitu. Jadi aku itu karena nyantrinya itu di pondok paman sendiri, orang tua itu jarang jenguk secara langsung. Ngejenguk aku di pesantren itu mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Meskipun uang bulanannya rutin ya, ditransfer ke lurah pondokku. Tapi kalau dijenguk secara langsung sama orang tua itu 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Jadi momen dijenguk itu momen yang berarti banget buat aku gitu. Karena yang aku tunggu bukan makanannya, bukan snacknya, bukan uangnya, karena uang bisa ditransfer, snack bisa beli sendiri dan sebagainya. Tapi momen ketika aku disambangin sama orang tua, didatangin orang tua gitu. Balik lagi ketika aku kelas 1 SMA ini, ada satu momen yang dimana menjadi momen yang aku nggak pernah ngebayangin, aku nggak pernah terfikir sama sekali momen ini bakal terjadi ke aku. Waktu itu aku masih ingat banget, bulan Agustus 2016, hari Ahad, hari Minggu. Nah, dari hari Minggu pagi itu kita ada kegiatan ngerayain 17 Agustus. Jadi kayak ada lomba tarik tambang, ada lomba makan kerupuk, lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya lomba-lomba ini itu adalah lomba-lomba yang rutin dilaksanakan.
Dan aku selalu nunggu momen-momen ini. Seneng banget. Ya namanya santri kan, biasanya belajar, biasanya ngaji. Kemudian momen lomba-lomba ini kan jadi momen refreshing gitu kan. Seneng banget gitu. Aku wah kalau lomba-lomba seneng banget. Tapi wallahu alam, kenapa di hari itu, di hari Minggu itu, aku nggak semangat sama sekali. Sama sekali nggak semangat. Lomba tarik tambang nggak semangat, lomba makan kerupuk nggak semangat. Setelah aku pikir-pikir, kenapa ya aku nggak semangat ya? Oh ternyata pada saat itu aku udah 3 bulan belum disambangin orang tuaku. Aku mikir kayak, oh mungkin ini sebabnya kenapa aku nggak semangat gitu ya, nggak seneng lomba-lomba waktu itu. Karena aku ngelihat kan itu hari Minggu kan hari dimana biasanya santri dijenguk, ngelihat temen dijenguk, kemudian makan bareng orang tuanya, salim sama orang tuanya itu kan buat aku yang udah 3 bulan nggak dijenguk kan sedih banget gitu. Makanya aku mikir kayak, oh mungkin ini alasannya. Ya udahlah, waktu itu lombanya dari pagi sampai siang, terus sore itu asar sudah berhenti lombanya. Lah ketika sholat asar tiba-tiba aku sedih banget itu. Teman-teman setelah zikir itu pada keluar dari masjid, sedangkan aku masih duduk di sana, duduk sambil mijit-mijitin kakiku. Kenapa aku melakukan itu? Karena abahku itu selain suka dipijitin, suka mijitin. Jadi aku itu apapun sakitnya, itu sama abahku dipijitin. Aku ngeluh sakit pusing, dipijitin kepalaku. Aku ngeluh sakit pinggang, dipijitin. Apapun sakitnya itu dipijitin gitu. Tapi kan itu momen-momen yang terulang-ulang terus. Sehingga ketika di pesantren, momen itu aku rinduin. Aku rindu sama momen kayak gitu. Akhirnya aku mijit-mijitin kakiku sendiri gitu. Nggak kerasa tiba-tiba air mata netes. Sedih gitu. Udah aku ilangin air mataku. Terus aku mikir, daripada galau kayak gini, aku nongkrong lagi aja lah sama teman-teman. Waktu itu teman-teman lagi kumpul di kayak ruang serbaguna gitu. Di situ ada yang main gitar, karena di pondokku kalau memang waktu-waktu tertentu itu boleh main gitar gitu. Waktu libur, waktu kosong kayak hari Minggu. Akhirnya aku nimbrung di sana, teman-temanku ada yang gitaran, ada yang nyanyi, aku mukul-mukulin sofa karena waktu itu ada sofanya. Kemudian ketika lagi asik nyanyi bareng, ada santri yang datang lari gitu. Kang, dicari Ustadz Haris. Ustadz Haris kiaiku tadi. Aku beranjak dari tempat aku nongkrong terus nemuin kiaiku di Diwan. Nah, Diwan itu kantornya, di kantor pesantren itu. Aku nemuin beliau di sana, kirain kenapa, ternyata beliau minta tolong ke aku buat bersihin gelas bekas kopi. Jadi FYI, aku di pondok pesantren itu punya rutinitas. Yang pertama, aku diamanahin buat ngelola kandang ayam itu. Jadi ngurusin telur ayam, ngebersihin kandang ayam. Ini kalau ngebersihin kandang ayam bareng teman-teman banyak. Tapi kalau cuman sekedar ngambil telur, kemudian ngasih makan ayam, biasanya aku cuman berdua sama temanku. Waktu itu, sore itu, aku dipanggil ternyata buat bersihin gelas. Biar nggak terlalu jauh, waktu itu Diwannya itu, kantornya itu di dekat tempat wudhu. Jadi aku bersihin gelasnya itu di tempat wudhu. Kemudian tiba-tiba ada santri yang lari, ngasihin aku telepon. Jadi dulu itu di pesantren kan nggak boleh bawa handphone. Cara untuk telepon itu adalah melalui HP admin pesantren. Jadi waktu itu ibuku, mamaku, nelpon aku melalui nomor admin itu, yang kebetulan HP-nya lagi dipinjam santri lain buat telepon orang tuanya. Lah ada telepon masuk dari orang tuaku, santri ini lari nyamperin aku terus ngomong, "Kang, ini ada telepon dari ibunya Akang," gitu. Ya udah aku ambil handphonenya, tiba-tiba di situ ada suara ibuku, mamaku lagi kayak setengah-setengah nangis gitu. Kata beliau, "Kang, pulang ya." Gitu. Terus aku tanya, "Kenapa Ma kok harus pulang?" "Ya pokoknya pulang ya Kang, pulang ya Kang." "Loh kenapa Ma kok harus pulang?" "Pulang Kang, Abah sakit." Gitu. Di situ langsung dek. Ibuku waktu ngomong itu udah nggak bisa keluar lagi kata-katanya, beliau nangis gitu. Terus akhirnya handphonenya diambil kakakku itu. Aku 3 bersaudara, handphonenya diambil kakakku. Kakakku ngomong ke aku, "Kang pulang ya, Abah sakit, kamu nanti minta tolong anterin siapa gitu." Nah, akhirnya dari telepon itu aku udah overthinking gitu. Secara orang tua aku abahku dari aku kelas 1 SD itu didiagnosa sakit jantung. Dengar beliau lagi sakit dan itu sampai bikin mama aku nangis, terus juga bikin kakakku gelisah, ini pasti nggak baik-baik aja. Ini ada sesuatu yang nggak benar pasti. Akhirnya aku langsung menghadap ke kiaiku, terus aku ngomong, "Ustadz, Abah sakit." Kiaiku ini kan orang Jawa, dan beliau ini sepupunya almarhum abahku. Beliau paham. Beliau langsung ngomong, "Wes mulio, pulang aja. Kalau kamu butuh uang ini nih," aku dikasih sangu sama kiaiku. Terus dipanggil salah satu asatid,
Ustadz, sini Ustadz, minta tolong anterin Afkar ke Pasar Lawang gitu. Jadi pesantrenku itu dekat Pasar Lawang. Jadi aku nggak dianterin ke terminal bis, ke Arjosari enggak. Karena biasanya Pasar Lawang ini jadi jalur lewatannya bis untuk ke Surabaya. Pun dari Surabaya ke Malang itu lewat Lawang itu tadi. Akhirnya aku dianterin sama salah satu ustadz turun dari pesantren ke Pasar Lawang. Di situ aku udah mulai nangis gitu, udah mulai overthinking gitu. Terus aku diantar sama ustadz, udah dikuatin, yes, hati-hati ya, hati-hati pulangnya gitu. Ya ustadz gitu. Sambil nunggu bis itu udah mulai nangis gitu. Kemudian aku naik lah, ketika bisnya udah datang aku naik, ternyata udah penuh keadaan di dalam bis. Karena kan terminalnya di Arjosari dan dari Arjosari ke Lawang itu perjalanannya agak jauh gitu. Jadi bisnya udah penuh. Aku masih inget banget waktu itu aku dapat tempat di depan deket sopir dan itu nggak duduk, itu berdiri dan aku pegangan ada enggak sih, bukan gini, tapi tiang di dekat pintu keluar itu. Aku pegangan di situ. Terus di situ air mataku makin jatuh. Aku keinget momen-momen ketika lagi sama abahku. Aku keinget momen ketika aku lagi ngebantu beliau nge-servis motor. Aku keinget momen ketika aku lagi ngebantuin beliau ngebenerin rumah. Aku keinget momen ketika beliau mijitin aku, ngajak ngobrol aku, ngajak diskusi lain sebagainya. Aku keinget momen-momen itu gitu. Terus itu air mataku makin jatuh gitu. Dan entah kenapa aku kok suuzon kepada Allah pada saat itu. Aku dalam hati ngomong, ya Allah, hamba tahu kalau abah hamba sudah meninggal dunia. Aku mikir kayak gitu di bis. Makin air mata ini menetes sejadi-jadinya gitu. Aku udah ngebayangin ketika aku pulang ke rumah, aku harus siap ngelihat bendera kuning di sana, aku harus sudah siap ngelihat ada mayat di sana gitu, jasadnya abahku, aku harus siap. Dan itu bikin aku makin menangis terseduh-seduh gitu. Tapi Masya Allah, memang Allah itu begitu hebat memberikan bantuan kepada hambanya. Pertolongan Allah itu memang kadang nggak datang sesuai apa yang kita inginkan. Tapi yang jelas pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Dan waktu itu momennya sangat tepat. Yang menjadi salah satu alasan kenapa aku masih bisa bertahan untuk menjalani hidup ini itu ketika momen itu di bis itu. Wallahu a'lam, tiba-tiba aku keinget satu ayat di surat Ad-Duha, surat ke-93 ayat 4. Karena ketika di pesantren dulu diwajibin sama kiai untuk setoran hafalan surat-surat pendek beserta artinya, dan ketika di bis itu aku tiba-tiba keinget surat Ad-Duha ayat 4 itu. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Atau arti secara letterleknya, dan yang akhir itu lebih baik daripada awal. Di situ aku langsung paham, langsung ngeh gitu, ya Allah. Memang kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Kehidupan yang singkat gitu. Jadi aku langsung yang awalnya ada rasa nggak terima, kaget, shock, dengar kabar abahku sakit yang itu aku menduga beliau sudah meninggal dunia. Ketika keinget ayat ini aku langsung ikhlas gitu. Bukan ikhlas, lumayan lega. Kemudian tiba-tiba saja aku terpikir untuk ngomong di dalam hati, ya Allah, hamba nggak pernah tahu apa yang terbaik menurut Engkau. Hamba nggak pernah tahu ya Allah apa yang terbaik menurut Engkau. Tapi kalau Engkau tanya pendapat hamba, apa yang terbaik untuk abah hamba ya Allah. Kalau Engkau tanya seperti itu, maka jawaban hamba adalah cabut saja nyawa abah hamba ya Allah. Waktu itu aku langsung bisa ngomong kayak gitu di dalam hati. Kenapa aku sampai ngomong seperti itu? Kenapa aku sampai berpendapat bahwa yang terbaik adalah Allah cabut nyawa abahku? Karena aku tahu sendiri bagaimana beliau itu menjalani hidup, mulai dari beliau didiagnosa sakit jantung, sampai hari dimana beliau dikabarkan lagi berada di rumah sakit, lagi sakit itu, beliau jalan terengah-engah. Kadang-kadang sesak nafasnya kambuh, harus minum obat, harus cek ke dokter, lain sebagainya. Itu perjuangannya luar biasa. Aku nggak tega melihat beliau menghadapi kehidupan yang seperti itu. Aku nggak tega. Jadi aku ngerasa kayak, ya nggak apa-apa ya Allah, hamba kehilangan abah hamba. Tapi setidaknya abah hamba bisa terlepas dari beban-bebannya, terlepas dari sakit jantungnya ini. Hingga waktu itu bis berjalan terus sampai di Bungurasi. Di Bungurasi aku dijemput sama salah satu om dari ibu, terus pulang ke rumah. Ternyata qadarullah ketika aku diantar ke rumah, om ngasih tahu kalau abah lagi di rumah sakit dan belum meninggal. Di situ aku ada perasaan yang lumayan lega. Yang awalnya aku udah lumayan siap ditinggal abahku, dengan perkataan seperti tadi, tiba-tiba muncul harapan lagi, secerca harapan muncul gitu. Dan aku berangkat ke rumah sakit, waktu itu rumah sakitnya di Siti Khotijah Sepanjang gitu. Aku ngelihat mamaku
udah duduk di ruang tunggu sambil baca Quran. Ketika kita saling tatap itu, beliau langsung meluk aku sambil nangis terseduh-seduh, dan aku pun nggak bisa ngomong apa-apa. Kita berdua nangis gitu, nangis. Terus waktu itu aku belum sholat isya karena aku pulangnya maghrib. Setelah sholat maghrib, aku kemudian ketika sampai rumah sakit itu sholat isya, dan di sholat isya itu aku kembali berdoa, ya Allah, semoga Engkau menyembuhkan hamba hamba. Mungkin hamba tadi ngomong yang terbaik adalah hamba hamba Engkau ambil nyawanya, tapi sebenarnya hamba nggak sanggup ya Allah, hamba nggak siap ya Allah. Di kondisi itu adalah musolah rumah sakit, banyak orang juga yang sedang khusyuk doanya. Makanya sampai ada quote itu adalah, kesedihan tertulus adalah kesedihan yang Engkau lihat di rumah sakit. Maka di musola itu banyak orang-orang juga yang sedang berdoa, tak kalah khusyuknya dengan aku. Selesai berdoa, kemudian aku balik ke ruang tunggu dan aku tidur di pangkuan mamaku. Waktu itu abahku berada di ICU. Aku sempat ngabarin kiaiku kalau abahku di ICU, aku minta doa beliau doain. Terus setelah itu aku tidur di pangkuan mamaku. Sekitar jam setengah 10 aku tidur. Setengah 10 malam aku tidur. Tiba-tiba jam 11 malam lewat, aku dibangunin sama mama. Kang, bangun Kang. Kang, bangun Kang. Aku bangun kaget itu. Terus mamaku menggandeng tanganku, terus ngajak ke sebuah ruangan, yaitu ruangan ICU tadi. Ternyata kenapa mamaku ngajak ke ruangan ICU? Karena waktu itu adalah momen dimana abahku sedang nazak. Aku waktu itu sama mama, sama kakak berada di samping tubuh abahku yang beliau sedang nazak. Di situ kami berusaha untuk mentalkin semampu kami. Allah, Allah, Allah gitu. Dan lagi-lagi pertolongan Allah itu datang di waktu yang tepat. Di kondisi seperti itu, air mataku berhenti. Aku nggak lagi nangis. Aku berusaha untuk mentalkin abahku sebisa mungkin sambil nguatin mama gitu. Kakakku juga mentalkin, kakakku juga waktu itu nggak lagi nangis gitu. Kami bertiga mentalkin sampai pada akhirnya suara detak jantung yang titit, titit, titit tiba-tiba jadi tit. Dan itulah saat-saat terakhir aku ketemu abahku yang masih hidup. Di keadaan beliau sudah tidak sadarkan diri, udah nggak bisa ngobrol lagi sama aku, udah nggak bisa lagi aku salim ke beliau. Satu hal yang sebetulnya aku sesalkan. Ada satu penyesalan yang terbesar yang aku rasakan sampai hari ini. Momen Lebaran itu kan jadi momen dimana kita maaf-maafan ya. Minta maaf ke mama, minta maaf ke abah, minta maaf ke kakak gitu. Tapi entah kenapa di Lebaran di tahun itu, Lebaran Idul Fitri tahun itu, ketika salam-salaman, aku tuh punya perasaan di dalam hati kayak gini. Ya udahlah, nggak usah terlalu terharu, nggak usah terlalu mendramatisir maaf-maafan. Toh nanti juga berbuat salah lagi. Toh nanti juga bisa minta maaf lagi. Tapi ketika aku punya perasaan seperti itu di Lebaran Idul Fitri, itu adalah Lebaran Idul Fitri terakhirku sama abah. Ini aku selesai mentalkin, terus ada entah perawat entah dokter yang ngecek mata abahku pakai senter gitu, dan beliau ngomong, ini udah meninggal ya Pak Bu gitu. Oh iya dok. Akhirnya abahku diurusin sama rumah sakit dan aku duduk di ruang tunggu sama kakakku, dan kemudian kita naik ambulan buat pulang ke rumah gitu. Aku masih ingat, jadi di ambulan itu aku, mama sama kakak pakai sirine, ada suara sirine, terus mamaku bilang ke sopirnya, udah nggak pakai sirine aja, biarin aja hening gitu. Akhirnya jasad abahku diletakkan di sebuah dipan gitu, sebuah bangku panjang yang terbuat dari bambu itu, kemudian diletakkan di sana, dan di situ aku bacain beliau surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ngebacain beliau Yasin, dan di saat itu pula kembali menetes air mataku, lagi nangis. Satu persatu keluarga datang, kakaknya abahku, adiknya abahku, juga saudara-saudara dari ibu mulai datang satu persatu nguatin aku, meluk aku gitu. Aku cuma terpaku sambil nangis, terus ngelihat jasad abahku. Aku sama sekali nggak pernah terbayang akan terjadi momen ini. Aku nggak pernah punya bayangan bahwa aku bakal secepat ini kehilangan orang yang aku sayang. Meskipun aku dulu pernah bertanya-tanya apakah abahku sampai umur untuk melihat aku SMA, tapi aku nggak tahu kalau bakal abahku itu beneran nggak bisa ngelihat aku ketika aku SMA. Kemudian alhamdulillah Allah juga mudahkan aku buat ngemandiin beliau. Ketika itu badan beliau itu ada di pangkuanku, jadi kepala sampai dada itu ada di pangkuanku, terus bagian kaki ke bawah itu ada di pangkuan sepupuku. Aku ngusap-ngusap kepala beliau, aku siram air pelan-pelan badan beliau sambil aku pandang wajahnya.
aku mandiin beliau. Kemudian aku nyolatin beliau jadi jamaah. Terus alhamdulillah aku juga bisa masuk ke liang lahat untuk nurunin jasad beliau. Azan dengan suara yang parau. Kemudian aku keluar dari liang lahat, terus ngebantuin juga masukin tanah ke liang lahat. Dan itu kali terakhir aku melihat jasad abahku. Sebenarnya hari itu surat favoritku surat Ad-Duha, dan ayat favoritku ayat keempat di surat Ad-Duha. Aku tahu ternyata memang kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan ini nggak selama-lamanya. Dan aku menyaksikan sendiri orang yang aku sayang, yang aku biasa ngobrol sama dia, biasa curhat juga ke dia, kita diskusi dan sebagainya. Orang yang aku sayang itu kini udah nggak ada di dunia. Dan itu ya berat sih. Aku punya cita-cita untuk bisa menjadi ladang jariah untuk abahku. Makanya aku juga pengen banget bisa melakukan amal soleh yang bisa aku lakukan. Aku bisa ngasih nasihat, ngasih tauji, aku bisa sharing ilmu agama yang terbatas mungkin yang aku miliki, aku sharingkan gitu. Aku bisa melakukan kegiatan-kegiatan amal-amal soleh, program-program kebaikan di Better aku lakukan. Salah satu niat terbesarnya adalah semoga aku bisa jadi wasilah ditinggikannya derajat abahku, ibuku di dunia dan akhirat. Dijauhkan abahku dari siksa kubur, dimuliakan beliau. Itu alasan kenapa aku sampai sekarang semangat untuk menjalankan amal soleh. Tapi ya Masya Allah, ternyata memang benar apa yang Allah sampaikan di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah itu menciptakan al-maut wal haya, kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Jadi memang dunia ini tempat diuji. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Dunia ini adalah perjalanan menuju sebuah destinasi antara surga dan neraka. Maka ternyata ujianku nggak berhenti di sana. Setelah 1 tahun abahku meninggal dunia, alhamdulillah, kita harus mengucap alhamdulillah. Aku pun juga harus mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, mamaku dimudahkan untuk bertemu dengan jodoh selanjutnya. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, setelah 1 tahun kakakku menikah, setahun setelah meninggalnya abah, kakakku menikah. Kemudian beliau tinggal sama suaminya di rumah yang lain, bukan di rumahku. Kemudian setahun kemudian mamaku menikah. Sebelum menikah mama itu minta izin ke anak-anaknya. Waktu itu yang udah gede aku sama kakakku, adikku masih kecil. Mama minta izin ke aku, "Kang, boleh nggak mama nikah lagi?" Secara lisan aku ngomong ke mama, "Iya mah nggak apa-apa." Fikar juga jarang di rumah, jarang bisa jaga mama gitu. Belum bisa maksimal membahagiain mama. Semoga ketika mama menikah ini bisa bikin mama lebih bahagia. Karena 2 tahun ini mama sendirian, jadi single parents, harus kerja, harus ngerawat anak, dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa nikah. Nah pada saat itu, yang secara lisan itu masih berat itu kakakku. Kakakku ngasih pertanyaan, pertimbangan kenapa harus nikah lagi, dan sebagainya gitu. Tapi aku cenderung bisa ikhlas gitu. Tapi pun ketika mamaku menikah gitu, ternyata ada perasaan-perasaan yang aku ternyata belum sepenuhnya terima mamaku nikah lagi. Ada pemberontakan dan lain sebagainya gitu. Pemberontakan di dalam diriku, perasaanku. Terus aku sampai mempertanyakan ke Allah, "Ya Allah, kenapa sih engkau menguji hamba seberat ini ya Allah? Apa sih dosa hamba ya Allah? Itu loh teman hamba ya Allah, dia itu melakukan maksiat, dia itu kayak gini. Tapi dia tuh bisa bahagia hidupnya. Sedangkan salah hamba itu apa sampai engkau memberikan ujian seberat ini?" Dan momen itu terus berlanjut. Yang paling bikin sedih adalah dalam 1 pekan itu mamaku ada jadwal tidur di rumahnya bapakku, bapak baruku, bapak sambungku itu. Jadi beliau tinggal di sana, tidur di sana setiap Sabtu ke Ahad gitu. Kakak sama suaminya udah tinggal di rumah sendiri. Adikku ketika Sabtu malam Minggu itu ikut sama mama ke rumahnya bapakku. Sedangkan aku di rumah sendirian. Dan di momen-momen yang kayak gitu yang bikin aku ngerasa feeling lonely. Benar-benar ngerasa sendiri. Hampa. Kemudian kayak tadi ngerasa nggak terima ke Allah, marah ke Allah gitu. Ya meskipun tetap ibadah, tetap sholat, tetap ngaji dan lain sebagainya, tapi aku belum bisa nerima takdirku yang kayak gini gitu. Aku sampai waktu itu selama bertahun-tahun gitu, sekitar kurang lebih 3 tahun, aku mempertanyakan gitu, "Ya Allah, kenapa sih engkau mentakdirkan hamba seperti ini?" Kalau pas lagi kambuh, lagi kumat marahnya itu mempertanyakan ke Allah kayak gitu. Sampai aku itu
doanya itu bukan lagi ya Allah tolong hamba, ya Allah tolong bebaskan hamba dari rasa sedih ini, tolong selamatkan hamba dari keburukan-keburukan. Enggak kayak gitu lagi doanya. Doanya ya Allah hamba nggak mau tahu, Engkau yang menakdirkan hamba seperti ini, Engkau yang membuat kehidupan hamba seperti ini, hamba nggak mau tahu, tolong selamatkan hamba, karena hamba tahu Engkau yang maha mampu, Engkau yang maha bisa. Seperti itu cara doanya. Ketika lagi marah gitu, lagi emosi gitu. Tapi ketika lagi sadar gitu, waktu emosinya agak turun gitu kan, nangis sejadi-jadinya. Makanya saya itu suka banget momen-momen sujud terakhir di dalam sholat, dan saya aku suka memperpanjang sujud terakhirku, karena kita tahu bahwa salah satu waktu mustajabah adalah di mana kita berada di sujud terakhir. Ketika sujud terakhir, aku berdoa di dalam hati, ya Allah, bisa nggak ya Allah, Engkau takdirkan hamba untuk beribadah dengan cara sujud aja kepada Engkau. Nggak usah bangun lagi dari sujud ini. Hamba nggak sanggup ya Allah menjalani hidup hamba. Hamba nggak sanggup ya Allah menghadapi realitas yang harus hamba hadapi. Hamba lebih baik Engkau takdirkan sujud terus beribadah kepada Engkau daripada harus bangun dan menghadapi hidup hamba. Sampai di titik itu. Sampai Masya Allah, lagi-lagi sebetulnya hidayahnya Allah itu terus diberikan kepada kita. Tapi kitanya aja yang nggak sadar. Waktu itu akunya aja yang nggak sadar kalau hidayah Allah itu terus hadir di dalam hidupku. Waktu itu aku lagi scroll Instagram dan sampai di video salah seorang da'i gitu. Masih usia 20-an tahun waktu itu dia. Tiba-tiba dia itu ngasih nasihat seperti ini. Allah itu Al-Mulk. Allah itu adalah raja. Sedangkan kita itu abdun. Abdun itu kalau arti secara umumnya itu adalah hamba. Tapi kalau arti secara bahasa, abdun itu artinya budak. Dia ngasih analogi kayak gini. Kalaulah seorang raja manusia, terus dia punya budak, budaknya itu harus nurut ke rajanya. Dia harus bekerja untuk rajanya. Yang bahkan si budak ini dikasih upahnya nggak sepadan dengan apa yang dia kerjakan. Kalaupun dikasih makan seadanya, kalaupun dikasih upah-upah yang nggak pantas gitu. Kalaulah si budak ini melawan rajanya, pasti dia akan dipermasalahkan gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mulk sebagai raja, Allah itu nggak butuh kita sama sekali. Allah nggak butuh kita sebagai hambanya. Sedangkan sebaliknya kita yang butuh sama Allah. Kalau kita sama raja manusia aja, raja yang berupa manusia aja, kita harus hormat. Apalagi raja yang walillahi mulkus samawati wal ard. Allah itu raja yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Semuanya itu milik Allah. Maka seharusnya kita harus lebih sopan kepada Allah, harus lebih tawaduk, harus lebih nurut sama Allah gitu. Dan kita nggak pantas menyebut Allah dengan sebutan-sebutan yang buruk. Kita nggak pantas meminta kepada Allah dengan cara meminta yang kurang ajar. Kita harus meminta kepada Allah sebagaimana seorang budak meminta ke rajanya. Maka semenjak mendengar kajian itu, mendengar nasihat itu di Instagram, aku jadi tersadar. Dan aku jadi memperbaiki cara fikirku ke Allah, memperbaiki husnuzonku ke Allah, berusaha menyingkirkan suuzon gitu. Kemudian semenjak hari itu, ketika aku mendengarkan video itu, aku ketika berdoa nggak pernah lagi berdoa kecuali dengan menyebut Asmaul Husnanya Allah. Salah satunya adalah Al-Mulk. Asmaul Husnanya Allah sebagai ya Malikal Mulki, ya Mulk, sebagai Allah sebagai raja, itu nggak pernah aku tinggalkan. Jadi aku ketika berdoa itu, ya Allah, ya Malik, ya Allah yang maha merajai, tolong hamba seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya Allah ya Malik, tolong jauhkan hamba dari seperti ini, seperti ini. Jadi namanya Allah sebagai Al-Malik itu nggak pernah aku tinggalkan untuk menjaga diriku agar aku lebih sopan lagi ketika meminta kepada Allah, ketika aku menghamba kepada Allah. Dan ya momen-momen itu yang Masya Allah berat banget gitu. Apalagi momen-momen yang terjadi di hidupku itu ketika usia pencarian gitu, mencari jati diri dan sebagainya, itu berat banget. Maka sekali lagi surat Ad-Duha itu benar-benar relate banget sama aku. Allah berfirman juga di ayat 3-nya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah membencimu dan tidak pernah meninggalkanmu. Allah ngasih pertolongan ke aku. Allah pertemukan aku sama Peter Yud. Di Peter Yud Allah kenalkan aku sama Ustadz Zain, sama Ustadz Aditya Abdurrahman, yang beliau berdua ini punya peran penting untuk mengantarkanku, mendidikku, mendampingiku untuk sampai di titik ini. Merubah mentalku yang awalnya mental peminta, maksudnya minta di ngertiin, minta ditemenin, minta dikasih gitu. Jadi punya mental ingin memberi. Apa yang bisa aku beri? Aku punya ilmu, coba aku beri. Aku punya tenaga, coba aku beri. Aku punya pengalaman, coba aku beri. Dan alhamdulillah beliau berdua inilah yang punya peran besar sekali menghantarkanku sampai di titik ini. Makanya aku
terus berdoa ke Allah, ya Allah, setiap dari apa yang aku lakukan ini, semoga menjadi wasilah pahala untuk orang tuaku, khususnya untuk abahku yang sudah meninggal, untuk keluargaku. Dan ya Allah, semoga juga apa yang aku lakukan ini pahalanya mengalir ke guru-guruku. Mulai dari di pesantren aku punya guru-guru yang ikhlas ngajarin aku ilmu, kiaiku yang ikhlas dampingin aku. Sekarang di Better Youth ada Ustadz Zain, Ustadz Aditya Abdurrahman yang ikhlas membentuk karakterku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang positif, yang setidaknya tidak menyusahkan orang tua, tidak menyusahkan keluarga, dan bisa memberikan sedikit-sedikit kontribusi untuk kebaikan. Maka aku berdoa kebaikan juga untuk mereka. Mamaku itu pernah bilang ke aku gini, ketika aku curhat, "Ma, aku ini masih banyak buruknya, masih punya banyak salah dan lain sebagainya, tapi aku udah diamanain buat sharing, buat ngasih nasihat gitu." Terus mamaku bilang ke aku, "Kang, anggap aja kamu orang sakit yang berusaha mengajak orang sakit lainnya untuk sembuh." Jadi kalau pesan ke mama nggak ada, yang ada hanyalah rasa terima kasih yang nggak akan pernah bisa tergambarkan oleh kata-kata untuk beliau. Dan aku berharap aku nggak banyak nyakitin beliau dan bisa ngebahagiain beliau dunia akhirat. Di Al-Quran di surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Kutiba alaihumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah memerintahkan kita untuk perang gitu. Bisa diartikan di sini secara umumnya, Allah memerintahkan kita untuk memerangi perasaan-perasaan, prasangka-prasangka buruk kita. Kenapa Allah menyampaikan seperti ini? Sebab wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu nggak suka sesuatu, padahal itu baik buat kamu. Wasa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka sesuatu, tapi itu justru malah buruk buat kamu. Logikanya apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu masa depan. Allah menggunakan kalimat ya'lamu, kalimat mudhari, yang artinya sekarang dan masa depan. Allah itu tahu yang sekarang dan masa depan. Wa antum la ta'lamun, dan kamu itu nggak pernah tahu apa yang ada di masa depan. Dan mungkin di antara kita ada yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang disayang. Ditinggalkan di sini bisa berarti ditinggalkan secara fisik, bisa jadi ditinggalkan secara perasaan juga. Kalau ditinggalkan secara fisik, kita ditinggal oleh orang tua kita yang sudah meninggal dunia misal, maka ada nasihat yang indah dari Ustadz Umar Mita. Perpisahan sejati itu bukan perpisahan antara dunia dan alam barzah. Tapi kata Ustadz Umar Mita itu, perpisahan sejati itu ibarat ada seorang anak kemudian naik kereta bersama orang tuanya. Mereka berangkat ke stasiun dan naik kereta bersama kedua orang tuanya di waktu yang berbeda. Jadi mungkin orang tuanya mengambil jam keberangkatan lebih pagi, orang tuanya berangkat jam 6 pagi, kemudian anaknya berangkat jam 5 sore. Tapi kereta mereka ini meskipun beda, tapi arahnya, perjalanannya sama-sama menuju ke Jakarta. Maka kelak nanti mereka akan bertemu di Jakarta. Tapi ada seorang anak dan orang tua yang berangkat ke stasiun bersama, naik ke kereta di jam yang sama, sama-sama berangkat jam 6 pagi, tapi tujuannya berbeda. Satu ke Jakarta, satu ke Malang. Pun juga kehidupan di dunia sampai akhirat itu bisa terjadi seperti itu. Ada mungkin di antara kita yang orang tuanya sudah meninggal duluan, tapi kalau tujuan kita sama-sama ke surga, maka ini bukan perpisahan yang sejati, ini hanya perpisahan sementara dan kita akan bertemu lagi kelak di surganya dengan kondisi yang lebih baik, dengan waktu yang lebih kekal. Tapi yang jadi masalah, kalau ternyata orang tua kita di surga, orang tua kita berangkat ke surga, sedangkan kita malah ke neraka. Itulah perpisahan sejati. Maka yuk kita berikhtiar, yuk kita berusaha untuk senantiasa meminta ridhonya Allah, berusaha beramal solih, agar kelak kita bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan Rasulnya, bersama dengan orang tua kita dan orang-orang yang kita sayang, termasuk guru-guru kita, sahabat, dan siapapun itu yang kita harapkan kita bisa bersama di jannahnya.